selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mulai ibadah kita ya, walaupun lewat media online. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita sambil bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Ikutin kakak-kakaknya ya. Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita ya. Persembahannya jangan dilipat, jangan dikunyah-kunyah tapi dilipat ya, dan taruh di tangan kanan. Kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacita. Mengalir dalamku, oh yes, 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 aku sukacita.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi alat pekerjaan tanganmu. Dan juga Tuhan berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu istimewa. Semuanya berdiri dan pakai gerakan ya, ikutin kakak-kakaknya. Nah adik-adik, udah lama ya kita nggak merekam firman Tuhan, udah ada terasa selama seminggu. Sebelum itu adik-adik silakan duduk. Nah kita mau berdoa, buka tangannya, tutup matanya, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya buat kami mengerti akan firman yang disampaikan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sekian cerita dari kakak adik-adik. Kita lipat tangannya ya, kita selesaikan ibadah ini. Ikutin kakak ya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang rendah hati dan taat akan firman-Mu, akan orang tua dan nasihat-nasihat yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.